Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Isa di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai kelas pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa seperti biasa, doa mau belajar, doa untuk kedua orang tua kita, dan doa sapu jagat. Sudah siap semuanya anak-anak? Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini dengan pembelajaran daring di rumahnya masing-masing pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini di kelas 11, seperti biasa di kelas 10 juga kita akan mempelajari beberapa aspek. Yang pertama aspek Al-Quran, yang kedua aspek akidah, yang ketiga aspek fikih, yang keempat aspek akhlak, dan yang kelima aspek SKI. Yang pertama yang kita akan pelajari yaitu aspek Al-Quran. Standar kompetensi yang ada di aspek Al-Quran kali ini di kelas 11 yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran tentang taat pada aturan. Kompetensi dasar menganalisis makna yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 59 yaitu tentang taat pada aturan. Indikator yang harus kalian capai yaitu yang pertama, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang kedua, menyebutkan arti Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang ketiga, menjelaskan makna isi Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan yang terakhir menampilkan contoh berlaku taat pada aturan di kehidupan kalian sehari-hari. Silahkan bisa dilihat peta konsep yang pertama nanti yang akan kita pelajari yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sebelum kita menginjak pada materi, kita murajaah kembali untuk ayat suci Al-Quran. Silahkan dipersiapkan Al-Qurannya di rumahnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita telah murajaah sedikit dari ayat suci Al-Quran. Langsung saja pada materi yang pertama yang akan kita pelajari di semester Ghazal ini yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan.
Bisa disimak terlebih dahulu ayat dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Isi kandungan ayat dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 yaitu yang pertama tentang orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah SAW secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasul. Yang kedua, wajib taat kepada ulil amri selagi ulil amri itu perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal yang diperselisihkan, harus kita kembalikan kepada keduanya, karena kepada Al-Quran dan hadislah akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa keberkahan. Macam-macam taat berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, tentang taat kepada Allah. Jadi Quran Surat An-Nisa ayat 59 di sana menjelaskan kita diperintahkan untuk satu, taat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Taat kepada Allah yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya, contohnya sholat, melaksanakan rukun Islam ataupun rukun iman, sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya ya. Dan menjauhi larangannya, salah satunya yaitu contohnya kita tidak boleh berzina, kita tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berkata kasar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasul yaitu patuh kepada apa yang ada pada sunnah Rasul. Contohnya di dalam sebuah hadis, kita wajib menjalankan apa yang ada di dalam hadis-hadis dari Rasul Allah. Yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri atau ulil amri itu disebut juga dengan pemimpin kita, selagi perintah-perintah dari ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, wajib kita taat atau wajib kita patuh kepada pemimpin kita. Yang selanjutnya yaitu tentang contoh dari perilaku taat itu sendiri ya. Yang pertama, contoh perilaku taat di sini lebih ranahnya kepada taat kepada Allah ya, yaitu yang pertama tentang melaksanakan rukun iman, melaksanakan rukun Islam, patuh terhadap segala perintah Allah. Yang keempat, patuh terhadap orang tua. Dan yang kelima, patuh terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku sesuai pemimpin atau daerahnya masing-masing. Yang selanjutnya ada contoh perilaku taat terhadap hukum di sekolah. Sebagai siswa, kalian harus patuh atau taat terhadap aturan-aturan yang sekolah buat. Yang pertama yaitu tentang memakai seragam sekolah.
harus sesuai jadwal atau harinya. Yang kedua, memperhatikan guru ketika guru tersebut sedang mengajar di kelas kalian. Yang ketiga, datang dan pulang sekolah tepat waktu. Yang keempat, belajar dengan tertib di sekolah. Yang kelima, mengerjakan PR yang diberikan guru. Dan yang keenam, mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku. Yang selanjutnya ada contoh daripada taat dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, kita harus patuh terhadap orang tua kita. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Sebagai anak ya, kalian harus baik, bisa menjaga nama baik keluarga, tidak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang sehingga membuat nama baik keluarga Anda bisa tercoreng ya. Dan yang ketiga, ada menghormati anggota keluarga terhadap kakak, terhadap saudara kita yang lain, misalkan ada paman, bibi, semua kita harus hormati. Yang keempat, mendengarkan nasihat dari orang tua. Ketika orang tua kita memberi nasihat atau memberi wejangan apapun, kita sebagai anak harus mendengarkan apa yang orang tua kita nasihatkan pada kita. Yang kelima, mentaati aturan yang telah diputuskan bersama. Oke, yang selanjutnya ada contoh perilaku taat dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, kalian bisa ikut serta dalam kegiatan di masyarakat, misalkan di sekitaran kalian tinggal ada kegiatan apapun itu, silakan bisa ikut serta. Yang kedua, menghormati tetangga sekitar. Terhadap tetangga-tetangga kita juga harus baik ya, menghargainya, menghormatinya, saling tegur sapa, saling memberi ketika kita mempunyai sesuatu ya. Dan yang ketiga, membayar iuran yang telah disepakati. Iuran apapun itu ya, biasanya di warga gitu mungkin ada iuran sampah, iuran yang lain-lain lagi. Yang keempat, ada taat dan patuh terhadap aturan yang ada di sekitar kalian tinggal di situ ya. Kalian harus taati dan patuhi apa yang menjadi aturan-aturan yang ada di tempat tinggal kalian. Dan yang kelima, selalu berusaha menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Sebagai warga yang baik terhadap tetangganya, kita juga harus bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Contohnya kalian dalam waktu misalkan malam hari, tidak boleh bising. Waktunya malam hari, sudah waktunya untuk istirahat, ya silakan untuk istirahat, tidak ramai atau tidak mengganggu dengan memutar musik keras-keras ataupun apa, itu bisa mengganggu tetangga kita ya. Sebaiknya kita bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman terhadap sesama tetangga kita, seperti itu. Mungkin seperti itu dulu di pertemuan pertama, yaitu aspek Al-Quran. Tadi Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu menjelaskan tentang taat kepada aturan. Di sana kesimpulannya adalah kita harus taat kepada Allah yang pertama, yang kedua kita harus taat kepada Rasulullah, yang ketiga kita ada taat kepada ulil amri selagi ulil amri itu tidak perintahnya tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk anak-anakku. Silahkan kalian praktekkan sebagai siswa, dan silahkan bisa nanti mengerjakan tugas yang Bu Isa berikan dan dikumpulkan tepat waktu. Bu Isa akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga membawa banyak keberkahan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.